Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami guru berbagi. Apa kabar anak-anakku sekalian? Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pembahasan soal tryout kompetisi sains madrasah online yang diadakan di Kabupaten Aceh Selatan. Nah, jadi tryout ini sudah kita laksanakan tanggal 19 Oktober 2020 Senin kemarin, dan tentunya ini adalah evaluasi untuk kita semua bagaimana untuk menghadapi kompetisi sains madrasah online secara nasional. Sini akan kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada 11 soal yang sudah mencoba kami bahas. Nah, kita satu persatu kita ulas soalnya. Soal pertama, artikulasi dengan ciri ujung tulang yang satu berbentuk bonggol masuk ke tulang lain yang berbentuk cekungan dan terdapat pada gelang atau bahu serta gelang pinggul disebut. Nah, pilihannya A, ginglimus, B, trochoidea, C, selaris, dan D, endotrosis. Nah, dari keempat pilihan ini harus kita bahas satu persatu terlebih dahulu agar kita memahami apa yang akan kita jawab. Nah, untuk ginglimus atau sendi engsel adalah sendi yang mempunyai gerak lurus pada arah panjang tulang dan melalui kepala sendi. Sedangkan trochoidea atau sendi putar adalah ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang lain, sendi antara hasta dan pengumpil. Sedangkan selaris atau sendi pelana, kedua ujung tulang membentuk seperti pelana, sendi pada tulang ibu jari dengan telapak tangan. Sedangkan yang endotrosis atau sendi peluru, ujung tulang yang satu berbentuk bonggol masuk ke tulang lain yang berbentuk cekungan atau disebut dengan gelang pinggul. Nah, jadi keempat ini sudah kita jelaskan pengertiannya. Jadi mana yang sesuai? Nah, yang sesuai adalah yang di endotrosis atau sendi peluru. Itu untuk jawaban yang nomor 1. Untuk jawaban yang kemudian soal yang nomor 2. Nah, mutasi DNA yang menyebabkan perubahan basa nitrogen adenin menjadi sitosin sehingga terjadi perubahan asam amino yang akan ditranslasikan disebut. Ini ada di materi kelas 3 tentang pewarisan sifat atau materi genetik. Nah, pilihannya yang A, transisi, yang B, transversi, yang C, delesi, dan D, translokasi. Ini harus kita jabarkan satu persatu. Transisi adalah mutasi titik yang terjadi karena pertukaran purin. Contohnya adenin dengan guanin atau pirimidin, ada sitosin dengan timin dalam DNA. Dan transversi adalah jenis mutasi titik kedua yang terjadi karena penggantian basis yang salah. Transversi terjadi ketika basa purin digantikan dengan basa pirimidin. Kemudian delesi adalah suatu aberasi kromosom berupa perubahan struktural yang berakibat hilangnya suatu segmen materi genetik dari suatu kromosom. Sedangkan translokasi adalah peristiwa perpindahan potongan kromosom menuju kromosom lain yang bukan homolognya. Jadi dari keempat pengertian ini ada transisi, transversi, delesi, translokasi. Yang sesuai yang mana? Nah, yang sesuai adalah transversi. Kenapa? Karena di sini terjadi pergantian basis yang salah. Karena ketika basa purin diganti dengan basa pirimidin.
Kemudian untuk soal nomor 3, di sini ada kalimatnya, akibat kurang minum air putih, Sinta merasa susah buang air besar. Gangguan tersebut dibiarkan Sinta sehingga beberapa hari suatu saat Sinta merasa sakit. Perut di bagian kanan bawah disertai dengan mual, muntah, dan nafsu makan berkurang. Dokter mengatakan bahwa terdapat penyumbatan di bagian umbai cacing. Berdasarkan gejala-gejala tersebut, nama penyakit yang diderita Sinta adalah, pilihannya ada A. Appendicitis, B. gastritis, C. konstipasi, dan D. hepatitis. Ini harus kita bahas satu persatu juga. Yang pertama, appendicitis adalah peradangan mukosa appendix yang kemudian meluas, menimbulkan gejala nyeri abdomen akut pada kuadran kanan bawah, dapat disertai dengan demam, mual, dan muntah. Kemudian gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Sedangkan konstipasi atau sembelit, frekuensi buang air besar yang lebih sedikit dari biasanya. Jarak waktu buang air besar pada setiap orang berbeda-beda. Sedangkan hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Nah, dari keempat ini mana yang sesuai jawabannya? Nah, jadi jawabannya adalah appendicitis, peradangan mukosa appendix yang kemudian meluas menimbulkan gejala nyeri abdomen akut pada kuadran kanan bawah, dapat disertai dengan demam, mual, dan muntah. Selanjutnya nomor 4. Nah, nomor 4 ini karena di sini ada soalnya adalah bilingual, jadi ada soal yang bahasa Inggris. Nah, di sini adalah nematokis adalah racun penyengat yang dimiliki oleh sekelompok hewan untuk melumpuhkan musuhnya. Nah, kelompok hewan ini berasal dari filum. Nah, pilihannya ada Cnidaria, Staphnopora, kemudian Mollusca, kemudian Arthropoda. Nah, harus kita tahu dulu filumnya ini ya. Yang pertama, Cnidaria adalah sebuah filum yang hanya ditemukan di perairan, kebanyakan lingkungan laut. Cnidaria berarti jarum penyengat. Kemudian ada Ctenophora, adalah filum hewan tak bertulang belakang yang hidup di perairan laut di seluruh dunia. Selanjutnya, Mollusca merupakan hewan tripoblastik selomata yang bertubuh lunak. Sedangkan Arthropoda adalah filum yang paling besar dalam dunia hewan dan mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan hewan, dan sejenis lainnya. Nah, jadi di sini tadi adalah hewan penyengat, sehingga jawaban yang sesuai adalah Cnidaria berarti jarum penyengat, sehingga jawabannya adalah yang A, Cnidaria. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5, pernyataan berikut yang termasuk karakteristik dari Platyhelminthes, yaitu 1. Tubuh simetri bilateral, 2. Triploblastik selomata, 3. Belum memiliki sistem peredaran darah dan anus, 4. Memiliki sistem saraf tangga tali. Nah, pilihan jawabannya 1 dan 3, B 2 dan 4, C 4, D 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi kita harus memahami dulu apa itu karakteristik dari Platyhelminthes. Nah, ciri-ciri Platyhelminthes. Nah, ini ada contoh hewannya, contoh hewan Platyhelminthes, atau disebut dengan cacing pipih. Yang pertama, memiliki tubuh yang pipih, simetris, dan tidak bersegmen. Kemudian 2, mempunyai 1 lubang mulut tanpa dubur. 3, hidup sebagai parasit, mempunyai alat hisap, akan tetapi juga ada yang hidup bebas. 4,
reproduksi generatif dengan perkawinan silang secara vegetatif dengan membelah diri atau fragmentasi. Hidup di air tawar atau laut, tempat lembab, atau di dalam tubuh hewan lainnya. 6. Sangat sensitif terhadap cahaya. Nah, itu ada beberapa ciri Platyhelminthes atau karakteristik Platyhelminthes. Jadi mana yang sesuai? Nah, yang sesuai adalah 1 dan 3. Memiliki tubuh simetris dan belum memiliki peredaran darah dan anus. Nah, tanpa dubur nih kan. Nah, jadi jawabannya yang A, 1 dan 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6, partisipasi setiap perusahaan dalam mempersiapkan dan menerapkan secara aktif manajemen lingkungan dibuktikan dengan A. ISO 14001, B. ISO 14002, C. ISO 14003, D. ISO 14004. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu apa itu ISO. Nah, jadi ISO 14000 series merupakan seperangkat standar internasional bidang manajemen lingkungan yang dimaksudkan agar membantu organisasi di seluruh dunia dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan. Nah, jadi di sini ada beberapa ISO. Yang pertama ada ISO 14001 sistem manajemen lingkungan, kemudian ISO 14010 dan ISO 14015 itu audit lingkungan, ISO 14020 14024 label lingkungan, kemudian ISO 14031 evaluasi kinerja lingkungan, kemudian ISO 14040 sampai 14044 asesmen analisa berkelanjutan, sedangkan ISO 14060 aspek lingkungan dari produk. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang A, yaitu ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan. Untuk soal selanjutnya, ini tentang kompos ya. Bahan yang dipakai untuk mempercepat pembusukan serta pengurai bau busuk pada proses pembuatan kompos adalah A. Kotoran hewan, B. Minyak parfum, C. IM4, D. H2SO4. Kita jabarkan dulu satu persatu. Yang pertama, kotoran hewan adalah limbah hasil pencernaan sapi dan hewan dari subfamili Bovinae lainnya. Kemudian parfum atau minyak wangi adalah campuran minyak esensial dan senyawa aroma fiksatif dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, objek, atau ruangan. Sedangkan E4 atau efektif mikroorganisme 4, cairan yang berisi campuran dari beberapa mikroorganisme hidup yang bermanfaat dan berguna bagi proses pengurai dan persediaan unsur hara tanah. Sedangkan H2SO4 merupakan asam mineral yang kuat. Zat ini larut dalam air pada semua perbandingan. Jadi dari keempat uraian ini yang sesuai adalah EM4 atau efektif mikroorganisme 4. Selanjutnya, soal yang ke-8, campuran air dan pasir dapat dipisahkan dengan metode filtrasi maupun dekantasi. Pernyataan yang benar mengenai kedua metode tersebut adalah A. Pasir dan air dapat terpisah secara sempurna dengan metode dekantasi. B. Metode dekantasi kurang tepat digunakan karena masih banyak air tersisa dalam pasir. C. Metode dekantasi lebih tepat digunakan untuk memisahkan pasir dan air daripada metode filtrasi. D. Metode filtrasi kurang tepat digunakan karena ada kemungkinan pasir ikut masuk ke dalam wadah filtrat. Nah, ini harus kita pahami dulu apa itu filtrasi, apa itu dekantasi. Nah, jadi filtrasi atau penyaringan adalah
pembersihan partikel padat dari suatu cairan dengan melewatkan pada medium penyaring yang di atasnya padatan akan terendapkan. Sedangkan dekantasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memisahkan campuran larutan dan padatan yang paling sederhana, yaitu dengan menuangkan cairan secara perlahan sehingga endapan tertinggal di bagian dasar. Jadi dari filtrasi dan dekantasi kita udah memahami nih pengertiannya, tinggal kita pilih jawabannya. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang B ya, metode dekantasi kurang tepat digunakan karena masih banyak air tersisa dalam pasir. Untuk selanjutnya, soal yang ke-9. Nah, perhatikan gambar beberapa hewan tersebut. Nah, di sini ada contoh hewan bintang laut. Nah, berdasarkan persamaan cirinya, ketiga hewan tersebut dapat dimasukkan ke dalam kelompok yang sama, yaitu A. Cnidaria, B. Annelida, C. Echinodermata, D. Nemathelminthes. Nah, jadi dari keempat ini harus kita pahami dulu ya pengertiannya, jadi kita bisa memudahkan dalam pengelompokannya. Yang pertama, Cnidaria adalah sebuah filum yang hanya ditemukan di perairan, kebanyakan lingkungan laut. Cnidaria berarti jarum penyengat. Kemudian Annelida adalah filum luas yang terdiri dari cacing bersegmen dengan sekitar 15.000 spesies modern. Contohnya cacing tanah, pacet, dan lintah. Kemudian Echinodermata adalah sebuah filum hewan laut yang mencakup bintang laut, teripang, dan beberapa kerabatnya. Sedangkan Nemathelminthes atau Aselminthes adalah filum yang pernah dipakai pada kerajaan hewan, tapi sekarang jarang digunakan kembali. Nah, jadi dari keempat ini mana jawaban yang sesuai? Nah, ini udah disinggung bintang laut ya. Nah, jadi jawaban yang sesuai adalah Echinodermata. Jadi ketiga hewan ini adalah kelompok yang sama, yaitu kelompok Echinodermata. Untuk soal selanjutnya, soal yang ke-10. Nah, ini soal yang ke-10. Nah, jadi dibaca aja dari sini. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Berdasarkan Quran Surat Al-A'raf ayat 54 di atas menunjukkan peranan penting matahari dalam kehidupan manusia di bumi. Bagian paling luar dari atmosfer matahari yang dicirikan oleh rendahnya massa jenis dan tingginya temperatur serta dapat terlihat dari bumi pada saat terjadinya gerhana matahari total disebut A. Bintik matahari, B. Fotosfer, C. Korona, D. Granula. Nah, kita harus pahami dulu apa itu bintik matahari, apa fotosfer, apa korona, dan granula. Nah, sehingga jadi jawabannya adalah yang korona ya, bagian paling luar dari atmosfer matahari yang dicirikan oleh rendahnya massa jenis dan tingginya temperatur. Di sini kan ditanya rendahnya massa jenis dan tingginya temperatur serta dapat terlihat dari bumi. Nah, disebut dengan korona. Kemudian selanjutnya nomor 11. Nah, satuan internasional dari massa adalah A. gram, B. pound, C. kilogram, D. meter. Nah, ini kita kembali ke kelas 1 lagi tentang besaran pokok. Nah, jadi ada 7 besaran pokok. Yang pertama panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat. Nah, panjang SI-nya meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya adalah kandela, jumlah zat adalah mol. Nah, jadi
Kalau yang ditanya adalah satuan internasional dari massa adalah K, yang C ya, kilogram. Jadi demikian pembahasan di bagian yang pertama ini. Nanti kita sambung di bagian yang kedua. Jadi jika ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Dan jika video ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru berbagi.